Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen bisnis dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini izinkan kami kelompok terakhir dari kelompok pembagian kelompok manajemen bisnis akan menyampaikan eee, materi yang berjudul kemampuan analitis dalam manajemen bisnis. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yang aslinya 3 orang, tapi yang satu itu tidak ada. Jadi kami di sini hanya berdua, yaitu saya sendiri Muhammad Imdad Al-Kafafi, NIM 107, dan Muhammad Anik Athoillah dengan NIM 082. Oke, di sini langsung saja, kami akan mencoba menjelaskan apa, pengetahuan kami tentang kemampuan analitis dalam manajemen bisnis. Yang pertama yaitu, apa ya, SDM, kita akan membahas SDM. Suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam suatu bidang. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia. Nah, jadi di sini kita membahas SDM. SDM itu sangat penting sekali, mengingat bagaimana apa, bagaimana pentingnya SDM dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Secanggih-canggihnya alat zaman sekarang, kalau SDM-nya tidak mumpuni, itu tidak akan menjadi baik sebuah organisasi atau, sebuah perusahaan tersebut. Jadi di sini, sumber daya manusia itu sangat penting sekali. Menurut Dassler, sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi dalam mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Di sini, SDM itu merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia seringkali juga disebut sebagai human resource management atau bisa disingkat HRM dan manajemen personalia. Oke, lanjut kita akan membahas tentang fungsi manajemen SDM. Di sini fungsi manajemen SDM itu ada 6. Yang satu perencanaan, yang kedua itu penilaian kerja, yang ketiga itu rekrutmen, dan yang keempat itu pelatihan, yang kelima pengupahan, dan yang keenam itu pemberhentian. Di sini saya akan mencoba menguraikan satu persatu antara 6 tersebut. Oke. Yang pertama itu perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Analisa jabatan, penilaian calon karyawan, pembagian kerja masuk di dalam fungsi ini. Jadi fungsi SDM di sini itu masuknya ke perencanaan, yaitu perencanaan itu untuk menelaah, mengkaji kira-kira kita akan bawa kemana ya, apa, perusahaan kita, organisasi kita pada kali ini, itu sangat dibutuhkan sekali sumber daya manusia. Tidak mungkin kan mesin bisa berpikir seperti itu, mau akan dibawa kemana organisasi kita selanjutnya, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu rekrutmen. Manajemen SDM juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Lah, fungsi SDM di sini itu merekrut atau menyeleksi lah. Kita mencari siapa, yang pantas, yang bisa, yang berkompeten untuk masuk dalam organisasi kita atau perusahaan kita. Ini fungsinya dari rekrutmen. Terus di sini pengupahan tunjangan. Yang ketiga, yaitu upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam suatu perusahaan, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan. Nah, jadi tidak mungkin kita mempekerjakan orang tapi tidak ada upahnya.
walaupun seberapa ya, kita menghargai kinerja hasil tenaga mereka, kayak gitu. Terus di sini, yang keempat itu ada pelatihan. Dan yang kelima itu adalah, ya pelatihan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan secara pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. Nah, jadi kan tadi kan kita sudah melakukan rekrutmen dan kita mendapatkan orang untuk bekerja di organisasi kita atau di perusahaan kita. Di sana fungsinya juga kita akan ada pelatihan, yaitu gunanya apa untuk pelatihan? Untuk mengembangkan lagi talenta-talenta yang belum muncul dan lebih membuat mereka lebih mendalami lagi kan di bagian mereka sendiri-sendiri. Nah, itu. Terus di sini kita akan yang nomor 6, akan membahas nomor 6, yaitu kese nomor 6 di sini itu adalah pemberhentian. Oke, pemberhentian di sini kita juga fungsi dari SDM pemberhentian. Tadi kan kita sudah melakukan rekrutmen, pelatihan. Nah, dan jika kita menilai bahwa apa salah satu orang misalnya belum cukup mampu untuk mengembangkan atau apa yang kita anggap tidak mampulah, tidak bisa mengembangkan organisasi kita atau perusahaan kita, kita di sini bisa memberhentikan mereka, tapi tetap dengan cara yang hormat kayak gitu. Oke, kita lanjut yaitu tujuan manajemen SDM. Nah, di sini tujuan manajemen SDM itu ada 6, yaitu merencanakan dan mengembangkan sistem kerja efektif. Yang kedua yaitu menyadari bahwa semua elemen akan mendukung mengembangkan iklim kerja yang baik. Terus memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Terus yang seterusnya memastikan karyawan dapat dinilai dan dihargai. Jadi di sini sangat penting sekali ya menurut saya. Dalam manajemen SDM ini memastikan karyawan dapat dinilai dan dihargai. Karena kita sebagai manusia itu, menurut saya lebih lebih setuju kalau orang itu harus menghargai satu sama lain. Kan ada di luar sana, dia merasa dirinya sebagai bos dan dia tidak kurang menghargai orang-orang yang mungkin bisa dibilang kalau bahasa kasarnya itu di bawahnya, kayak gitu. Terus kita lanjut, terus menjaga kesehatan serta kesejahteraan untuk karyawan. Itu juga perlu kita pikirkan. Kesejahteraan untuk karyawan itu harus kita pikirkan, jangan sampai tidak. Terus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ya, sini sangat penting sekali. Oke. Sini kita masuk dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Nah, di sini ada beberapa definisi perilaku organisasi. Yang pertama menurut Joy Kelly itu suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Dan yang kedua menurut Adam Indra Wijaya, suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Jadi saling kebalik-balik ya kayak gitu. Terus yang ketiga menurut Larry L. Cummings, suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan berikut. Tindakan-tindakan pemecahan. Itu definisi dari 3 tokoh tersebut. Terus komunikasi organisasi itu juga sangat dibutuhkan sekali dalam suatu perusahaan atau organisasi. Gunanya untuk apa? Untuk terus menciptakan dan saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Fungsi komunikasi di sini ada 4, yaitu yang pertama pengawasan, yang kedua itu
pengungkapan emosi, dan ketiga itu motivasi, dan yang keempat itu informasi. Lah, mengapa di sini komunikasi sangat penting sekali dalam organisasi? Kadang kita kalau di sebuah organisasi atau di perusahaan, kalau kita itu kurang berkomunikasi kepada atasan, kepada, yang atasan ke bawahan, atau yang bawah dari ke atas, ya Kak, itu sangat penting sekali dan, dalam komunikasi tersebut mempunyai cara-cara tersendiri untuk, yang satu ya fungsinya itu ya pengawasan. Pengawasan itu dalam kita bisa komunikasi, oh ya bagaimana, kita mengetahui perkembangan organisasi tersebut bagaimana. Terus pengungkapan emosi, jadi semisal ada kalau misal ada dari atasan kurang, kurang berkenan, kurang puas dengan kinerja seseorang, nah itu nanti kita bisa komunikasi dengan baik, mengungkapkan emosi secara, secara baiklah kalau menurut manajemen bisnis, dalam organisasi itu pengungkapan emosi yang baik itu disampaikan dengan secara baik juga, kayak gitu. Terus menjadi sebagai motivasi dan informasi. Kita bisa dari komunikasi kita bisa mendapatkan informasi bagaimana, mmm, perkembangan organisasi kita, perusahaan kita, dan sejauh mana apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kan sangat, penting sekali dalam komunikasi. Dan unsur komunikasi yaitu pengiriman pesan, dan pesan, saluran, penerima pesan dan balikan. Itu unsur komunikasi. Oke, terus kita akan membahas tentang tim. Tim kerja merupakan sekelompok orang yang berada pada organisasi atau berada dalam satu naungan instansi. Pekerjaan tim atau tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Ya, jadi di sini, kita dalam untuk memajukan organisasi dan sebuah perusahaan kita membutuhkan tim. Ada yang bagian tim advance atau tim tim penggerak atau pemikir itu kita harus, bisa saling mengokohkan di sana untuk mencapai tujuan organisasi kita dan, eee, apa, dan perusahaan kita, kayak gitu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan dan motivasi. Jadi di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan definisinya terhadap kepemimpinan. Yang pertama yaitu Dubin. Dubin ini mendefinisikan kepemimpinan sebagai aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Kemudian ada definisi dari Hamhill, yaitu kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem yang saling berkaitan. Kemudian ada definisi dari Stockdale, yaitu kepemimpinan adalah suatu proses mengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Nah, kepemimpinan ini menjadi salah satu cabang pengetahuan yang punya peranan penting dalam kerangka manajemen. Pada dasarnya, kepemimpinan punya peranan serta bertujuan untuk yang pertama yaitu memberikan atau menyajikan berbagai pengertian mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan juga berperan untuk memberi berbagai penafsiran serta pendekatan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan juga memberikan pengaruhnya dalam menggunakan berbagai cara dan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan ruang lingkup kepemimpinan. Nah, kemudian kita akan menyampaikan mengenai motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai keinginan, tujuan, kebutuhan, dorongan, motif, sikap, atau intensif. Motivasi adalah dorongan dalam diri yang berhubungan dengan tingkat, arah, dan persistensi. Dalam hubungannya dengan motivasi, kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap penciptaan lingkungan kelompok yang kondusif agar dapat memotivasi anggota-anggota kelompoknya, agar dapat menginspirasi individu untuk memotivasi dirinya sendiri. Seorang pemimpin perlu memahami kebutuhan dan keinginan individu tersebut. Lingkungan kondusif yang dapat memotivasi sangatlah penting, karena motivasi setiap individu akan berkorelasi langsung dengan produktivitas. Nah, ada beberapa ciri-ciri karyawan yang punya rasa motivasi tinggi. Yang pertama yaitu karyawan tersebut mampu memotivasi diri sendiri. Dia
mampu berinisiatif dan maju diri untuk mulai sesuatu, serta punya komitmen yang tinggi. Kemudian ciri kedua yaitu karyawan tersebut tekun, bekerja produktif, menuntaskan tugas sampai berhasil walaupun mendapat rintangan. Karyawan tersebut punya kemauan keras untuk bekerja. Kemudian karyawan tersebut juga bekerja efektif walaupun tanpa pengawasan. Kemudian ciri selanjutnya yaitu karyawan tersebut melihat hal-hal yang harus dikerjakan dan mengambil tindakan yang perlu. Kemudian juga menyukai tantangan, yaitu ingin menguji kemampuannya, menyukai pencarian pemecahan masalah. Kemudian poin selanjutnya yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah punya tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari pengawasan. Yang pertama, kami akan membahas tujuannya. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang sifatnya anggaran maupun proses dan kewenangan. Dalam arti yang khusus, tujuan pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian pengawasan juga bertujuan untuk melaksanakan koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, dan juga membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Kemudian ada juga beberapa manfaat dari pengawasan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan cara mencapai suatu, kemudian struktur organisasi dan aktivitas, dan juga memotivasi atau mengarahkan anggota. Di sini juga akan kami sampaikan beberapa langkah-langkah dalam pengawasan. Yang pertama yaitu menetapkan standar. Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari para pejabat atau pekerja. Untuk dapat melakukan pengukuran harus punya alat pengukur. Jadi alat pengukur atau standar ini ialah mutlak diperlukan untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan yang sudah dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan atau tidak. Kemudian pengukuran kegiatan. Pengukuran kegiatan dapat dilakukan secara tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan, misalnya dalam bentuk laporan tertulis, inspeksi visual, ataupun melalui telepon. Kemudian siapa yang terlibat dalam pengukuran, apakah manajer, kepala bagian, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah berikutnya ialah membandingkan kegiatan dengan standar. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Kemudian langkah terakhir yaitu melakukan tindakan koreksi. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka harus dilakukan tindakan-tindakan berupa yang pertama yaitu mengubah standar mula-mula. Mungkin bisa jadi standar yang dulu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian mengubah pengukuran kegiatan atau inspeksi. Mungkin saja inspeksi dilakukan terlalu sering atau bahkan sebaliknya inspeksi dilakukan terlalu kurang. Atau juga bisa dengan mengganti sistem pengukuran. Kemudian mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. Nah, sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.